Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Selamat siang dan Assalamualaikum Bang Juju, Kang Juju dan Bang Ishak Rafiq. Ini makin seru aja nih di pasaran rakyat dan tempat nongkrong kopi-kopi, ya warung kopi pada nongkrong ngomongin tentang gemoynya Kabinet Prabowo. Nah ini dari forum aksi menyikapi hal ini bagaimana nih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kita baru saja rapat. Dan rapat juga belum selesai, sudah masuk ke bab lain. Tapi tentang Kabinet Prabowo, kami secara umum kecewa terhadap susunan kabinet yang terlalu gemuk ini, yang nantinya akan membuat lamban pemerintahan berjalan. Kita awalnya mendengar dan menyaksikan pernyataan pidato perdana Prabowo Subianto itu membuat hati kami menggelembung. Penuh harapan. Penuh harapan. Karena Prabowo telah membawa visi misinya yang luar biasa. Pertama, keberpihakan kepada kaum miskin, yang membuat pukulan keras bagi kabinet Jokowi 2 periode sebelumnya yang merasa jumawa, merasa berhasil. Dan Prabowo bicara tentang kemiskinan yang luar biasa, permainan statistik yang membuat kita seolah-olah hebat, tapi ternyata sebetulnya kita jatuh miskin. Nah, ini satu pernyataan yang sangat jujur. Yang kedua, Prabowo bicara tentang SDA, tentang Sumber daya alam, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ini penegasan Prabowo ini jelas merupakan satu tinjauan yang berbeda dengan apa yang dilakukan selama ini, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, di mana tambang-tambang ini tidak membuat kita menjadi kaya, malah menjadi bencana. Nambah utang. Menambah utang, menambah bencana, dan kita tetap miskin. Karena hasil tambang itu, seperti misalnya nikel, ada 5 juta ton yang diekspor ke Cina, tapi laporannya di sini tidak ada. Ekspor dilarang. Itu seperti dilaporkan oleh abang kita Faisal Basri yang menelusurinya sampai ke Cina. Karena laporan di Cina ada impor 5 juta ton nikel dari Indonesia. Nah, ini kata-kata Prabowo itu menunjukkan bahwa ya ini ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan pemerintah atau pemerintah bermain mata dengan para penambang, para pengekspor tambang kita. Nah, inilah yang membuat kita melihat susunan kabinet yang dibangun Prabowo ini mengecewakan. Karena apa? Karena ketika dia bicara tentang rakyat, bicara tentang sumber daya, bicara tentang kemiskinan, tapi yang diangkatnya adalah menteri-menteri lama yang dulu kita boleh bilang terlibat dalam kehancuran negara ini, dalam kebangkrutan negara ini, dalam kemiskinan rakyat ini, di mana penipuan itu berjalan. Ya, kita bahkan Prabowo juga seperti bicara tentang kemungkinan dia akan membuat devisa kita bisa dikontrol. Ini satu hal yang sudah berapa kali saya ungkap dalam video-video saya, dalam pertemuan-pertemuan politik bersama para aktivis dan intelektual kampus, forum aksi dan lain sebagainya, bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan kalau ingin negara ini menjadi kaya, menjadi rakyat
yang menjadi tuan di negerinya sendiri. Sekarang kita bahkan boleh diusir dari kampung-kampung kita karena Jokowi bersama kabinetnya yang sekarang dipakai lagi oleh Prabowo, orang-orangnya itu telah membuat undang-undang Omnibus Law yang mengizinkan pengusiran rakyat dari kampung-kampung mereka yang mengandung tambang, yang strategis, yang kaya raya. Dan ini menimbulkan kemiskinan baru. Nah, yang seperti inilah yang membuat kita melihat kabinet yang begitu gemuk itu akan membuat Prabowo justru lumpuh. Justru tidak bisa melakukan hal-hal yang baru. Karena seperti bebek lumpur dong, bebek lumpur. Seperti bebek lumpur, lamdak. Karena memasang orang-orang lama yang terlibat dalam semua kerusakan ini. Ya, bagaimana mau memberantas korupsi kalau orang-orang itu ada di sana? Bagaimana mengontrol devisa kalau Sri Mulyani masih dipakai sebagai Menteri Keuangannya yang dia menolak melakukan kontrol devisa? Ini akan menjadi 4 periode. Dikali mata 20 tahun, bayangin aja. Nah itu, ini Bang Juju ini juga dari forum aksi, ya, yang memimpin forum aksi, ahli hukum, pengacara, yang biasa membela kaum miskin. Amin. Nah, sekarang ini dia melihat hal yang sama. Ya, dia melihat bahwa ini melumpuhkan kabinet yang dibangun oleh Prabowo ini, lebih banyak usulan Jokowi masuk. Artinya independensi, ya, artinya hak prerogatif presiden itu dikacaukan oleh tekanan Jokowi, dikebiri. Mungkin caranya halus sehingga Prabowo tidak tahu bahwa dia sedang diarahkan untuk memasang orang-orangnya Jokowi yang justru nanti akan mempersulit dirinya. Mungkin Mas Juju ada tanggapan atau ada sesuatu yang mau disampaikan juga? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya Isan Batik. Ya, kami ini dari forum aksi. Ya, panjangannya adalah forum alumni kampus seluruh Indonesia, dari berbagai alumni baik ke Jakarta atau di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan ke Sulawesi. Ya. Komunitas kami terdiri dari 250 member, lebih kira-kira begitu. Kami wakili mereka. Jadi kalau bincang-bincang kita tentang topik hari ini yang masih sangat hangat, jadi belum seminggu, ya, kabinet baru kita dibentuk dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa disinggung oleh rekan saya Rafiq, bahwa ternyata harapan kita menjadi harapan semu. Ya, betul, harapan semu yang tadinya kita sudah berharap sedemikian besar terhadap kabinet Prabowo yang baru ini, tapi nyatanya, faktanya seperti diungkap oleh rekan saya tadi, bahwa susunan kabinet yang boleh dikatakan sebagai kabinet gemuk, gitu, kabinet gendut, gitu kan, di mana kabinet Soekarno saja kan bisa itu cuma sekitar 100 orang. Nah, sementara yang sekarang ini 100 orang lebih, begitu ya. Dan kalau kita bandingkan negara-negara maju, apakah itu Amerika, apakah itu Cina, apakah itu Australia, mereka itu rata-rata paling banyak sekitar 50 sampai 60 orang saja. Jepang cuma 14, nah, dan Amerika juga 14. Jauh sekali perbandingannya. Nah, kita melihat seperti itu faktanya. Dan tadinya kita juga berharap sesuatu yang harapan besar dari rakyat, ya, terhadap komposisi kabinet dan kinerja kabinet. Tapi ternyata di sini bahwa kabinet itu saya hitung ada 15 orang lebih, di mana direkrut kembali personal-personal yang pada waktu eranya Jokowi yang kita anggap prestasinya minus, begitulah ya. Sebagai contoh tadi disinggung misalnya menteri yang sangat penting, yaitu tentang keuangan, Sri Mulyani, ya, begitu ya, angkatnya doktor keuangan yang dari ahli dari Amerika Serikat. Tapi kita lihat track recordnya selama 3 periode ini tidak membawa juga perbaikan kesejahteraan pada rakyat, dan menumpuk lebih besar lagi hutang, begitu. Dan harapan apa yang kita akan taruh di pundaknya Sri Mulyani ke depan ini, gitu. Itu contoh lagi.
dan tentu banyak lagi menurut kita adalah personal yang sungguh tidak mumpuni seandainya kita harapkan untuk periode kabinet Prabowo ke depan. Dan kita melihat seperti ada apa ini dengan presiden baru kita, seorang Prabowo. Kok tampaknya ada tanda kutip ada tangan-tangan istilahnya tangan-tangan yang terselubung, invisible hand, bahasanya begitu, bahasa kerennya begitu. Dalam pembentukan kabinet ini sampai 1-2 hari sebelum diumumkan pun itu masih perubahan. Yaitu contohnya misalnya siapa yang paling senior itu Jenderal Luhut Pangaribuan ya. Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Kita sudah tahu persis ya, kita tahu bahwa bagaimana kinerja beliau di periode yang lalu. Ya. Yang ada adalah beliau sangat dekat dengan Cina dan urusan bisnis pribadinya sedemikian kentara, sedemikian menyolok begitu ya, kepentingan pribadinya. Nah ini direkrut lagi dan mendapat jabatan yang sangat penting. Sekarang sampai 2 jabatan. Dewan Ekonomi Nasional. Dewan Ekonomi Nasional terakhir kali itu. Jadi apa harapan rakyat terhadap kabinet seperti ini? Begitu. Belum lagi. Ya saya bisa singgung adalah urusan bagaimana tadi terkait Ishak menyinggung tentang kesalahan selama ini Jokowi 2 periode itu. Kita harus bisa menghukum Joko Widodo dan juga anaknya. Karena anaknya sudah pasti ya, sudah jelas maksud saya, disenyarir membuat pelanggaran hukum secara pidana, ya, dari mulai dia masuk sebagai calon wakil presiden sampai dengan jadi wakil presiden. Persoalan kubu papa itu tidak pernah akan hilang dari dirinya seperti itu. Ya, ini target buat rakyat Indonesia, terutama buat kita aktivis adalah bagaimana Joko Widodo tetap bertanggung jawab sehingga bisa dihukum, termasuk juga bagaimana anaknya putranya si Gibran ini. Begitu. Bang Sarapik, apa menurut Bang Sarapik ini Prabowo ini membentuk kabinetnya sebagai test the water atau nanti akan berkelanjutan ya menteri-menteri ini? Ya itu pertanyaan yang bagus sekali. Prabowo ada memang pikiran seperti itu bahwa Prabowo menerima saja apa yang diusulkan oleh Jokowi, nanti dalam perjalanan waktu akan dipereteli satu-satu karena kinerjanya akan terbukti jeblok. Tapi itu bisa bermata dua, seperti pisau bermata dua. Bisa juga ya Prabowo yang lumpuh akibat memasang orang-orang itu terlalu banyak. Kalau 1-2 mungkin akan mudah diresapel. Tapi kalau sampai 30-40 orang, itu membuangnya akan sangat sulit. Dan orang-orang ini akan membuat kerajaan baru yang menyulitkan Prabowo. Yang kedua, kasus-kasus yang sudah berjalan, ya, seperti pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan, itu tidak akan bisa diusut. Karena menterinya masih yang sama, yang dari dulu tidak mau mengusutnya. Juga penggangsiran duit pajak yang dipakai hidup mewah oleh petugas pajak itu tidak akan terungkap lagi. Lalu ada penyelundupan emas ya senilai 189 triliun pada tahun 2020 dan tahun 2017-nya 180 triliun. Dan secara hukum sudah ada yang sidangkan, yaitu PT Timah itu. Tapi kan itu hanya bagian kecil saja. Iya. Itu PT Timah juga, ya kita melihat bagaimana Jokowi membuat benturan antara Kejaksaan Agung yang sedang menyelidiki korupsi di PT Timah 271 triliun, di mana PT Timah sebagai BUMN menjadi ya penampung dari produksi penambang ilegal. Ini kejahatan terhadap negara yang luar biasa, dan ketika Jaksa Agung mau menyelidikinya, mau membawanya ke pengadilan, dia dibenturkan dengan Densus 88 di bawah kepolisian. Dan ini benturan antar lembaga ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Dan lucu sangat terjadi ya di Indonesia ini, di mana mereka bertemu secara fisik, ya saling menjegal gitu ya.
tadi Densus dengan pihak kejaksaan. Ini kan aneh gitu. Dalam proses penyidikan hukum, kemudian mereka bisa saling menjegal begitu. Iya, dan ini bukan yang pertama ya. Sebelumnya sudah pernah KPK dibenturkan dengan polisi. Iya, betul. Di mana ketua KPK waktu itu Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sampai dikejar-kejar oleh polisi untuk ditangkap. Seorang pejabat negara ya yang diperlakukan buruk seperti itu, dan akhirnya memang semuanya diganti oleh Jokowi, dan kita mendapati bagaimana KPK ya kemudian dilumpuhkan oleh Jokowi pada akhir periode pertama. Dan jangan lupa pada era Jokowi juga ya, mantan ketua KPK Jenderal Polisi siapa? Yang sekarang Firly Bahuri. Ya. Itu status hukum beliau, walaupun beliau sudah tersangka ya tidak jelas juga karena dibiarkan berkeliaran, kan aneh ya, tidak ditahan sudah hampir 1 tahun. Tapi kalau ini menimpa orang biasa, orang awam, wah 1-2 hari pun dikejar, dimasukin ke bui. Iya. Dan itu juga ketika memplot Firly Bahuri yang sudah ditolak oleh masyarakat, oleh kaum intelektual, ya, waktu dia diplot menjadi ketua KPK, itu orang sudah menolaknya, ya karena dia terbukti pernah menghancurkan barang bukti. Nah, orang seperti ini menjadi ketua KPK, dan kemudian ketika dia punya kasus, dia tidak ditangkap dan dia bisa berusaha barang bukti juga. Nah, sebetulnya harus ditangkap dalam urusan ini. Nah, inilah pelajaran yang sudah diberikan pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Iya. Sangat berbahaya bila ini kemudian dilanjutkan. Dan di zaman Jokowi ini membuat semua ilmu yang telah dipelajari oleh mahasiswa kita, semua sistem ketatanegaraan jadi rusak, ya, oleh sarjana kita, oleh para doktor kita hancur. Semua literatur menjadi tidak berlaku karena semuanya boleh dirusak sedemikian rupa. Ya, konstitusi negara boleh dirusak dalam urusan bagaimana membuka jalan buat Gibran misalnya untuk menjadi cawapres. Itu dimainkan sedemikian rupa. Kemudian Kaisang yang kemudian digagalkan oleh MA, tapi sudah ada percobaannya. Ya, betul. Dan yang lain-lain juga seperti itu. Bagaimana semua yang dipelajari di kampus itu menjadi tidak berlaku. Dan orang-orang mulai menyenangi untuk mengangkat anak-anaknya. Hampir semua partai akhirnya membangun satu sistem baru yang namanya sistem dinasti. Dan ini akan membuat seluruh orang di dunia ketawa, ya, terpingkal-pingkal terhadap Indonesia yang mundur 1000 tahun. Silakan. Ya, sebagai contoh tadi disinggung seorang Kaisang, baru 1 hari ya bisa dilantik atau disumpah sebagai wakil presiden, sudah bisa menerima perwakilan negara lain, yaitu Perdana Menteri Cina dan Korea, begitu ya. Beliau seolah-olah menyalip, gitu kan, posisi Presiden Prabowo. Ini ada apa sebetulnya? Ya, hal-hal seperti ini yang perlu kita amati ya, begitu ya. Seorang wakil presiden yang baru saja dilantik 1 hari sudah diberikan peluang untuk itu. Dan di mana peran Prabowo Subianto dalam hal ini? Ini kemudian yang paling penting lagi ya, saya ulangi lagi bahwa kasus Joko Widodo, kasus hukumnya ya terhadap kinerja pemerintah selama 10 tahun ini, dan kasus anaknya ya Gibran Rakabuming Raka itu ya, jangan dilupakan itu di depan mata kasus itu, dan yang bersangkutan harus diusut secara hukum tanpa pandang bulu, tanpa pandang waktu, harus secepatnya diusut gitu. Nampaknya ini menjadi tuntutan umum ya, seluruh masyarakat Indonesia menginginkan Jokowi ya presiden ke-7 Republik Indonesia harus ditangkap ya, walaupun masa jabatannya sudah selesai, karena memang tidak ada tempat untuk mempertanggungjawabkannya itu di MPR. MPR tidak menjadi lembaga tertinggi lagi, maka dia harus ditangkap menurut seluruh sivitas akademika, para doktor, para alumni perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum, kaum aktivis menginginkan Jokowi ditangkap dan di penjara, diadili. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.